الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عتني محبتك ومعرفتك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya. Allah memisahkan kita, memampukan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Ta'ala menciptakan bulan itu ada Masehi dan Hijriah, dan masing-masing itu ada 12 bulan, dan kita sudah masuk di bulan ketiga dari bulan Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal. Maulid seringkali kita lakukan atau kita adakan hampir setiap tahun, bahkan sudah berganti bulan Rabiul Awal pun sudah habis, masih ada yang namanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kita keseringan mengadakan Maulid sehingga lupa apa-apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita terlalu hanyut dengan sejarah Nabi, yang bahkan kita kurang paham dengan sejarah Nabi. Hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi khatib sebutkan atau khatib bacakan. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, suri tauladan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang harus kita lakukan setelah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang penting. Kenapa demikian pentingnya? Pernahkah kita berpikir sudah berapa banyak yang kita lakukan untuk bisa menenangkan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti
Pasti jawabannya sedikit. Bahkan tidak pernah. Mengapa demikian tidak pernah kita menyenangkan? Mengapa demikian kita tidak pernah menyenangkan hati Rasulullah SAW? Karena kita masih belum bisa mengamalkan hal-hal yang disenangi oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hal-hal apa yang menjadi kesenangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi kebiasaan kita di hadapan Allah Ta'ala, seperti sholat di awal waktu, bukan tepat waktu, karena sholat awal waktu itu tidak akan menjadi fakir untuk selamanya. Apalagi yang menjadi kesenangan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu selalu memperhatikan tetangga kita sendiri. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Apalagi yang menjadi kesenangan Rasulullah SAW, yaitu mempunyai wudu dalam keadaan apapun, karena pernah diceritakan bahwa pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang berbaring, mendengar suara ketukan sendal Baqiyah, dan saat itu Rasulullah SAW bertanya di dalam majelis. Rasul bertanya, siapakah di antara kalian yang melakukan amalan yang luar biasa sehingga aku mendengar suara ketukan sendal Baqiyah dalam surga? Salah seorang sahabat yaitu Bilal bin Rabah menjawab. Dengan malunya beliau menjawab, saya ya Rasulullah. Oh, ternyata kamu ya Bilal, amal apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, aku sering mendawamkan wudu dalam keadaan apapun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa pentingnya kita selalu menyenangkan hati baginda Rasul melalui sifat-sifatnya, melalui keseharian yang kita lakukan. Apa kesehariannya? Yaitu memuliakan tetangga, serta menjaga sholatnya di awal waktu, dan menjaga wudunya dalam keadaan apapun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masih banyak lagi kesenangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lakukan. Jangan hanya mengadakan maulid setiap tahunnya, namun lupa apa yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang harus kita tekankan adalah bagaimana mengisi maulid di setiap harinya di dalam kehidupan kita, sehingga kita terbiasa mendawamkan kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih itu yang kita butuhkan, bukan hanya mendengar dari siapa-siapa, tapi kebiasaan itulah yang harus kita lakukan untuk bermuamalah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bermuamalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah diajarkan oleh para ulama yang terdahulu. Yang pertama, jangan membenci ulama yang sejaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain, mesti menyayangi orang yang bencimu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul difitnah, ketika baginda Rasul dicaci, ketika baginda Rasul itu dapat sesuatu yang tidak baik, Rasul selalu memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang membencinya. Apa balasan Rasul? Yaitu menjenguk orang yang membenci baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ذلك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله